dengan mundurnya Afghanistan dan Suriah yang ada di grup C, memungkinkan kita untuk lolos. Kalau menang ini langsung menang. Dan semua pemain, saya pikir respect dengan seorang Indra Safri. Jadi beruntunglah kita punya pelatih-pelatih yang bagus. Ada Indra Safri, ada Sintayong. Jadi apa sih yang masih jadi kelemahan tim kita, khususnya U24 ini? Halo sahabat Sportify, kita bertemu lagi dalam podcast Sportify. Tetap bersama Robola, Roni Boynoya, ngomongin bola. iya, Gitu ya Bung ya? gitu, iya. Apa kabar Bung? Bola baik, boy. Sehat-sehat ya? Harus sehat. Waduh, kita selesai dari U23, dari tim senior. Sambung sekarang lagi. kita sambung lagi Bung. Tidak berhenti ini, ya kan? Tidak berhenti. Tim Indonesia ini bertanding di kancah internasional. Dan kali ini kita mau bicara sedikit soal tim U24 Bung ya. 24. U24 ya. di Asian Games Ya ini sekarang U24. sudah ada di Guangzhou. Sudah tanggal 16 kemarin mereka berangkat. Malam ini bertanding melawan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ya. Bung, apa yang Anda punya catatan mengenai U24 di bawah asuhan Indra Safri ini Bung? Iya, memang sangat disayangkan ya. Ini kan mepet, boy. Iya. Setelah lepas dari U23, Indra Safri harus buru-buru untuk bisa menyiapkan tim ini. Iya. Bahkan sekarang kabar terakhir baru cuma 19 pemain yang ada. Karena ada 3 pemain yang tidak bisa main. 2 diantaranya kan sudah pasti nggak bisa main. Beckham Putra cedera. Iya. Sananta nggak dilepas. Walaupun tadinya ingin dilepas tapi akhirnya nggak berangkat. Sayang memang di lini serang kita kurang seorang pemain nomor 9 seperti Sananta. Dan kabar terakhir juga Kadek Aril, pemain dari Bali United juga tidak dalam kondisi fit. Namun Kadek Aril kemarin malam tuh sudah berangkat bersama dengan Pak Endri Irawan, manajer kita, dan juga dengan Josh Brown, pemain Persibaya yang sudah kloter terakhir yang berangkat tadi malam. Jadi dengan 19 pemain memang pintar-pintar dari Indra Safri harus bisa menyikapi pertandingan pertama ini melawan Kyrgyzstan, karena ini sangat menentukan bagaimana langkah kita untuk ke depan ditentukan dalam pertandingan malam ini melawan Kyrgyzstan. Tidak main. 19 pemain itu total yang ada di sana atau ada tambahan yang berangkat menyusul ke sana, Bung? Sudah yang ada sekarang semua sudah dengan jadi semua yang ada di Guangzhou 19 sudah tiba pemain. ya. Dengan tadi saya bilang tuh Kadek Aril sudah muncul di sana dengan Jabi, yang fit bermain itu cuma 19. 3 yang saya bilang tadi kan sudah pasti dari 22 pemain yang didaftar. Iya. Ramadan Sananta udah nggak bisa. Iya. Beckham Putra nggak bisa. Berarti sudah 20 kalau 2 itu nggak ada. Satu lagi Kadek Aril yang belum cedera berarti tinggal 18, tinggal 19. Pengaruhnya apa, Bung? Ya sulit dong, memang dia harus punya 22 pas-pasan 19 pemain. Kan di situ ada 3 kiper. Jadi kalau hitung dengan pemain dikurangin dengan pemain mungkin cuma 17 yang bisa siap main. Aduh. Iya kan? 11 di starting line up, ada 7 cadangan yang ada. Jadi memang ini hati-hati kalau ada yang cedera di pertandingan pertama ada 1-2 orang yang cedera, makin pening lagi kepala Indra Safri untuk bisa menyusun tim ini berangkat. Memang tidak ada target dari PSSI, dari ketua PSSI Erick Thohir, tapi kan ini bawa nama negara yang harus kita berbuat yang terbaik. Apalagi ini punya kesempatan, boy. Dengan mundurnya Afghanistan dan Suriah yang ada di grup C, memungkinkan kita untuk lolos. Kalau menang ini, langsung menang dalam pertandingan ini. Karena tadinya kan di regulasi yang ada, Asian Games ini, selain juara dan runner up itu langsung lolos ke 16 besar, ada 4 terbaik urutan ketiga yang akan melengkapi. Sekarang, sekarang jadi 5 dari 6 grup. Berarti cuma ada satu tim yang nantinya tidak akan lolos sebagai tim terbaik peringkat ketiga. Dengan sekarang 4 jadi 5 memungkinkan buat kita. Karena kita lawan Kyrgyzstan, kita lawan Cina Taipei, dan lawan Korea Utara. Iya. Jadi makanya pertandingan pertama ini sangat krusial. Sangat menentukan. Dan biasanya memang agak sulit di pertandingan pertama kan. Biasalah untuk pertandingan pertama. Namun kalau kita bisa lewati ini step pertama, saya meyakini 100% lolos kita. Karena ada 5 kan, dari 4 jadi 5 peringkat ketiga terbaik. Ya, Bung, Indra Safri kan bukan orang asing buat squad yang ada sekarang ini, ya kan? Betul. Dari DC Games kemarin juga baru mainnya juga semuanya under Indra Safri. Jadi secara hubungan, secara mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pemain semuanya, Indra Safri sudah sangat hafal dan paham, Bung. Dia sangat paham. Sebenarnya kan ada 9 pemain yang dia ambil dari Kamboja untuk DC Games dapat medali emas. Sekarang mungkin tinggal 7 pemain dengan Sananta tidak bisa bermain bersama dengan Beckham Putra. Jadi itu yang menjadi masalah. Memang masih ada Rizky Ridho, ada Dewangga, ada Hernando Arya, masih bisa ada Haikal yang bisa tampil. Tapi saya pikir ini sangat disayangkan ya, tidak begitu lengkap. Namun apapun itu, Indra Safri kemarin mengatakan telepon sama saya. Saya juga kontak dengan Indra Safri. Bagaimana Coach Is dengan kondisi tim ya? Bung Ropan, kita harus memaksimalkan aja apa yang ada saat ini.
Memang sangat sulit posisi kita, tapi kita lupakan itu. Jangan terganggu dengan isu-isu ini, kemudian kita tidak fokus. Dia bilang kita harus fokus menghadapi pertandingan pertama ini. Kalau kita sudah mendapatkan hasil positif, menang, udah lega. Ya kan? Tapi memang dia sangat sayangkan karena kita tidak punya pemain nomor 9 di depan di lini serang dengan tidak hadirnya Sananta. Sekarang praktis boy, kita hanya punya satu pemain di depan, Titan Agung. Itu yang dimanfaatkan di depan. Apakah dia nanti bermain pada malam nanti itu menghadapi Kyrgyzstan bermain dengan 4-3-3 harus ada nomor 9 di depan Titan atau dengan false 9 tanpa penyerang yang diinginkan. Itu kan jadi pertanyaan Indra. Saya juga tanya ke Indra. Indra Safri juga bisa jawab, itu menjadi rahasia nih Bung. Jadi gak enak kalau saya jawab, saya harus tampil dengan pola ini, siapa yang akan main. Takutnya di sebelah juga tahu kan bisa dengar bahaya nih Bung Ropan. Jadi pokoknya tunggu aja lah, pasti yang terbaik dan kita udah tahu lah sebagian besar apa yang akan dimainkan kan. Dengan kapten pasti Rizky Ridho dong kapten. Dewanga pasti main, Hernando Ari pasti main. Kan udah ketahuan di situ siapa yang bisa main. Sarian Abimanyu, Egy akan bermain di depan. Jadi ada 4 pemain yang punya pengalaman internasional. Yang ada di skuadnya Indra Syafri. Betul. Iya, bahkan ketika lawan Argentina kan masih dari Rizky Ridho, Hernando Ari masih bisa bermain. Jadi saya pikir ini tim yang oke. Di SEA Games ada 7 pemain yang masih bertahan sampai saat ini. Dan kemarin kan ada beberapa pemain yang di tangan STY yang dia ambil dari U23 kan. Kualifikasi Piala Asia yang kita lolos ke Qatar. Jadi masih ada di sini. Termasuk dengan Rizky Ridho. Cuma memang apakah ini mereka akan tampil maksimal karena kan sangat capek woy. Dari pertandingan ke pertandingan kan. Betul. Ya mudah-mudahan mereka bisa kembali fit semua dan bisa tampil bagus. Karena sebelum ke sini kan ada beberapa pemain juga yang baru menyusul kemarin setelah memperkuat klub masing-masing di Liga 1. Termasuk Afriana Dewanga, Ananda Raihan, Rahmat Irianto. Itu baru berangkat kemarin untuk menuju ke sini. George Brown, semua baru berangkat tuh menuju ke Hangzhou. Bung, saya merasa senang ataupun merasa secure kalau ada Rizky Ridho. Luar biasa ya di belakang Bung. Betul. Ya. Tidak saya pikir Indra Syafri juga merasa juga aman. Ya kan, lini belakang tuh ada satu orang yang sangat berpengalaman, pemain berpengalaman, Rizky Ridho Bung. Ya, menurut Bung gimana? Saya juga kaget boy. Saya pikir setelah U23 selesai di Solo, Rizky Ridho ini tidak dimainkan, tidak dipanggil karena kan bagaimanapun kan Persija juga butuh dia. Iya kan pemain krusial, pemain kuat di belakang. Saya pikir dia tidak dipanggil, tapi ternyata Indra Syafri memanggil dia juga. Ini bagus. Nah, ketika Andi Setio dipanggil dan Dewanga dipanggil, ini cukup saya pikir karena ini kan tidak diberikan target yang muluk-muluk kan. Tapi ada Rizky Ridho, saya bilang kuat di belakang. Dengan ada Rizky Ridho bermain dengan siapapun dia kuat. Mau dengan Dewanga dia pemain flat di belakang, main dengan Andi Setio kan Andi Setio satu-satunya pemain senior yang ada 25 tahun yang masuk. Tadinya kan Klok orang mau ambil tapi kan nggak dikasih oleh Persib Bandung. Klok termasuk Jordi Amat yang diincar juga nggak dikasih. Sehingga kehadiran Ridho ini sangat menentukan di belakang, sangat kuat. Ini pemain sangat tenang dingin, tidak bermain keras kasar, ambil bola tuh dengan orang enak sekali. Betul. Visi bermain bola, reading the game-nya oke. Bagaimana dia bermain dengan untuk bisa memasang jebakan offside lawan itu sangat baik. Semua harus lihat ke posisi dia. Dia yang atur di belakang. Ini luar biasa pemain. Tenang, bola-bola crossing udara juga dari set piece dia main bagus. Heading dia oke. Jadi aman ya, aman dari Rizky Ridho Bung ya. Aman termasuk bagi kiper, bagi Hernando Ari. Iya betul. Kan kiper ini kalau nggak aman pemain kunci, waduh susah. Dan dia sebagai kapten luar biasa. Sudah. Saya berpikir bahwa duet yang akan dipasangkan dengan Rizky ini adalah Dewanga. Bisa aja. Nah. Kan ada 2 kemungkinan saya pikir boy. Kalau Indra Syafri, ya saya coba tanya memang ini ke Indra, tapi Indra memang tetap nggak jawab. Iya. Saya coba pancing dia nggak jawab. Iya. Kalau bermain dengan flat 4 pemain Bagas Kava di kanan, ada Haikal di kiri katakan di sini. Nah, sekarang siapa pasangan Ridho? Iya kan? Dewanga enak nih, karena mereka berdua chemistry-nya dapat, sudah sering main. Nah, ada satu opsi lain. SEA Games bukannya mereka berdua, Bung? Bagus, iya, bagus mereka berdua bermain oke. Walaupun ada Ferrari di sana, tapi 2 ini yang top bermain kan. Nah, keuntungan dari Dewanga kan bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa bergeser bermain di kiri karena dia kuat kiri juga, Dewanga. Dan dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, dengan Dewanga oke boy, saya setuju. Tapi ada opsi lain, Andi Setio main. Kalau Andi Setio bermain, oke ini pemain oke. Tapi kan belum pernah dia bermain secara tim dengan Rizky Ridho. Iya, apakah chemistry-nya dapat apa enggak? Itu yang tidak. Nah, kalau memaksakan ini berarti Dewanga akan masuk didorong lebih ke depan untuk bermain pivot, gelandang. Tapi saya lebih enak, lebih tenang bermain kalau Dewanga dan Ridho. Ini enak. Berdua. Ini mereka berdua chemistry-nya dapat, sudah saling mengisi. Satu dengan yang lain. Itu lebih enak.
Andi Setion mungkin akan main sebagai super sub, oke lah, tergantung Indra Safri. Nah 2 ini bagus. Nah baru di gelandang baru Rahmat Irianto bisa bermain di sana. Betul. Kan. Ada Ananda Raihan yang bisa ditaruh di sana. Ini oke bermain karena ada Sarian Abimanyu juga. Ada Taufani Muslihudin yang bermain di SEA Games juga ya bisa. Jadi pilihan opsi bagi Indra Safri itu banyak kalau bermain di tengah. Sorry Bung, tadi di flank tadi Bagas Kava dengan Haikal. Sebenarnya masih bisa Robi Darwis. Pemain Persib kan. Ini bagus bisa di kanan. Kalau di AFF kan kemarin ketika Bagas nggak ada dia bisa bermain di kanan, bisa di kiri juga, bisa back tengah juga. Robi Darwis. Oke, gelandang bertahan juga oke. Jadi pemain serba bisa. Beruntunglah Indra Safri punya Robi Darwis. Cuma kan dia mau main di mana nih? Kalau saya pikir kalau dia bermain di kiri oke. Dia kalau dengan Haikal menjadi cadangan, tapi kalau Haikal ada, Robi juga bisa didorong bermain gelandang bertahan. Posisi langganannya Bagas tetap di kanan. Di kanan. Di kiri adalah Haikal. Yang bisa bermain. Saya pikir oke lah. Nah, kita punya Robi yang bisa di semua tempat. Jadi makanya Indra Safri enak nih punya pemain ini. Ya. Jadi yang seto menurut kita berdua sekarang ini nih, di tengah adalah Dewangga dengan Rizky Ridho, di kanan Bagas, di kiri Haikal. Menurut saya. Ya. Menurut saya juga seperti itu. Haikal. Ya, kemudian bagaimana gelandang bertahan tinggal tergantung Indra. Yang pasti satu mungkin Rahmat Irianto sebagai pemain yang matang bermain di senior kan? Yes. Dia yang paling berpengalaman di senior kan. Nah, ada 2 dengan Rizky Ridho sebenarnya, tapi dia bagus. Apakah mau masuk dengan Robi Darwis yang akan masuk di situ atau Ananda Raihan yang akan dia taruh? Tergantung semua berbalik kepada Coach Is yang lebih paham, lebih tahu tentang kondisi timnya. Ya, dengan kondisi terakhir pemain-pemain itu apa yang dia akan mainkan. Tentunya yang terbaik. Oke, Bung. Rahmat Irianto. Iya. Jadi kalau pemain ini, Mbak, peranannya seperti apa, Bung? Kalau bicara Rahmat kan dia pemain berpengalaman. Iya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Bermain di senior juga oke. Iya. Kalau bicara dia kan sebagai pemain yang tipikal lebih bertahan sebenarnya, Boy. Rahmat. Dan kita kuat kalau punya Rahmat di tengah. Artinya pemain lain juga enak. Di belakang kita tidak takut ada Ridho. Di tengah juga kita tidak takut ada seorang Rahmat. Jadi itu mungkin saya pikir apa yang diinginkan pemikiran dari Indra Safri mengambil 2 pemain ini untuk bisa berada di posisi mereka yang terbaik. Karena mereka punya pengalaman bermain tim senior. Jadi sudah terisi dengan bagus. Betul. Rahmat bisa mengontrol di tengah dengan baik sekali. Nah tinggal tentunya di depan. Itu yang kita balik di awal kan. Saya yang tidak ada Sananta tapi oke lah. Apapun harus dimanfaatkan sekarang. Tidak boleh. Karena Boy begini. Entry by name masuk 22 nama. Tidak boleh diganti lagi regulasinya. Siapapun nggak boleh masuk untuk ganti. Betul. Makanya sayang. Posisi ID card sudah dapat. Dari 2 bulan yang lalu Indra Safri sudah bicara. Memang kalau nggak mau dikasih misalnya ya sudahlah. Dari awal ketika surat PSSI kirim tuh nggak usah dikasih. Jangan nanti tinggal 1 hari menjelang itu baru bilang nggak bisa. Di awal-awal bisa. Misalnya contoh seperti Sananta. Karena sayang tiket sudah dibeli, ID card sudah ada, dan sudah dikatakan dia bisa main. Izinkan lawan PSIS Semarang. Setelah lawan PSIS masih diperlukan melawan Rans nantinya pada hari Sabtu. Jadi itulah masalahnya yang ada. Ya kita nggak tahu juga Persis Solo memang membutuhkan karena nggak apa-apa. Tidak ada striker di situ. Nggak apa-apa. Tapi dari awal ketika surat datang udah nggak bisa. Seperti Mark Klok kan langsung di-cut. Jadi jangan bilang iya nanti di ujungnya tiba-tiba enggak. Mungkin begitu. Saya juga tanya ke Indra Safri kan gimana? Indra Safri bilang enggak masalah sebenarnya. Itu kan hak klub untuk bisa menang. Tapi dari awal aja. Jangan sudah di ujung. Makanya dia agak kecewa. Itu ya saya bicara dengan Indra Safri. Oke. Kita punya Rahmat tadi, tapi Bung kita kehilangan bek kampungnya. Iya. Saya memang ini punya peranan yang dia dalam pemulihan ini. Peranannya bagus kalau ada Beckham oke kan? Nah, Indra tidak mengambil Arkan Fikri sebenarnya. Ini kan pemain yang bagus kemarin kan bersama dengan Marcelino dan Ivar Janer ya di kualifikasi. Kalau dia ada Arkan Fikri, tapi kan Indra nggak tahu juga kalau Beckham Putra ini akhirnya masih memang udah ini ya apa boleh buat sekarang. Jadi apapun yang terjadi dengan tim ini, dia harus memanfaatkan pemain yang ada. Masih untung Rahmat fit. Makanya kemarin nyusul Rahmat. Setelah bermain untung nggak cedera ketika main lawan Persib kan. Bung, kalau di tengah ada 4 pola 4-4-2 atau 4-3-3. Iya. Bagaimana Bung? 4 di tengah siapa aja? Kalau saya bermain dengan 4-4-2, katakan kita nggak usah lah pakai striker lah. Egy kita nggak main katakan. Egy dengan Ramai Rumakik depan. Nah 4 di tengah kalau memang kuat. Rahmat Irianto akan main Sarian Abimanyu. Satu lagi Ananda Raihan. Kalau mau main bagus. Kalau pemain lebih menyerang ya bisa aja Taufani. Kalau lebih menyerang Taufani Muslihudin. Tapi kalau kita ingin kuat di double pivot, Robi Darwis.
Robi Darwis dengan siapa Bung? Kalau Rahmat itu? Irianto. Dengan Rahmat Irianto. Kan nanti dia akan Kuat, Bung. ya fleksibel, dia akan berkembang dari 4-4 bisa jadi 4-2-3-1. Iya. Ya. Dengan tidak memakai Titan misalnya, mungkin Egy akan didorong ke depan, pemain free di Iya. depan kan. Di belakangnya Ramai Rumakik. Tapi kita masih punya anak muda kan, Hugo Samir. Yang bisa Iya. bermain anak muda. Jadi itu yang menjadi opsi di depan bagi Indra Safri. Tapi Mbak bilang bagus, saya senang tuh 4 gelandang tuh. Jadi 4 kuat. gelandang, Jadi mobilitas kita tuh tinggi Yes. bermain. Pergeseran mereka bermain dengan Iya. membuild up serangan juga oke. Transisi permainan dari belakang ke depan bagus. Iya. Depan ke belakang oke ketika ditekan. Betul. Jadi enak. 4 gelandang ini bisa saling mengisi. Apalagi sekarang mungkin kita nggak punya masalah dengan fisik Bung ya. Wah, Kalau bagus. ngelihat dengan Kalau semua sekarang iya. fisik tuh kita Sudah nggak digenjot STY, sudah genjot ada habis. masalah dengan fisik. Oke. Jadi 4 gelandang pun yang tadi Bung Iya. sebutkan ini efisien dan efektif Bung. Efektif dan mereka punya mobilitas sangat tinggi. Determinasi kita bermain sangat kuat. Itu anak-anak muda yang bagus bermain. Ya. Taufani misalnya, Robi Darwis. Iya. Termasuk dengan Abimanyu. Tinggal dipilih siapa yang memainkan. Abimanyu main duluan atau Robi main duluan. Yang pasti kan di situ ada Rahmat Irianto. Tinggal ditunggu aja. 3-nya lagi siapa? Itu yang kita bilang tadi. Mau Ananda, mau Abimanyu bermain sana. Taufani Iya. atau Robi. Tinggal dipilih. Semua anak-anak ini bermain dengan mobilitas tinggi. Iya. Sangat kuat. Mereka bergerak. Bertahan bagus. Mendukung serangan juga oke. Jadi saya pikir cuma yang ditakutkan satu. Jangan sampai cedera. Waduh. Kan dengan keterbatasan 19 pemain ini. Squad yang sangat minimalis begini ini berbahaya. ini Bung. pas-pasan ini dengan apanya. Jadi katakan kalau kita ada 1-2 yang bermasalah cedera, aduh gawat Pak. Nggak ada pilihan lain, tinggal 17. Wow. Itu kan itu yang harus dipikirkan. Ini yang membuat mungkin Indra Safri itu agak ketar-ketir juga kamu lihat. Ya semoga semua baik-baik saja dalam pertandingan ini. Karena kan ada 3 match, Kyrgyzstan, Taipei dan Korea Utara. Ini Indra Safri panggil pemain ya semuanya under 24 tahun Bung. Yang satu Iya. mungkin itu 24 tahun. Betul. Semuanya di bawah 24 tahun. Cuma satu, Andi Setio aja 25 tahun. Iya. Rahmat Irianto oke berpengalaman di senior, tapi kan masih 24. Betul. Rahmat Irianto. Egy juga masih muda. Jadi Iya. masih bisa bermain semua. Jadi cuma cuma satu. Padahal regulasi yang ada di Asian Games Iya. itu bisa Memperbolehkan menempatkan 3 tiga. pemain. Makanya kan dari awal tuh muncullah nama-nama seperti Mark Locke, Iya, Jordi, iya, iya. Ricky Kambuaya, termasuk Rahmat ini. Iya, iya. Ya, tapi ternyata akhirnya cuma satu. Andi Setio yang bisa dimainkan. Tapi ya nggak masalah. Nggak masalah saya pikir. Bung nggak tanya ke Coach Indra pertimbangan apa tidak Iya. memanggil? Tidak Selain dilepas. karena tidak dilepas oleh Tidak klub. lepas oleh klub. Karena Oh, ini memang satu-satunya alasan tidak dilepas oleh dilepas. klub. Mark Locke kan sudah ditutup sama Persib. Persib bilang oke lu ambil Kakang misalnya atau lu ambil Robi Darwis, Rahmat Irianto gue kasih tapi jangan Klok. Karena Klok kan ini sentral. Iya, iya. JDT juga begitu. Dengan Jordi Amat pasti nggak kasih karena dia dibutuhkan kan. Iya, Nah sementara Marcelino nggak mungkin sudah balik ke Belgia. betul. Apalagi dengan Ivar Jenner atau Rafael Struijk. Mereka sudah balik ke Ado dan Utrecht di Belanda. Jadi memang sulit. Karena ini kan bukan agenda FIFA juga, Bang. Iya. Saya pikir dengan walaupun memang secara jumlah memang sangat minimalis, Bung. Tapi pemain yang tadi Bung sebutkan belakang, tengah, dan depan mereka mumpuni semua, Bung. Untuk sementara ini oke. Kalau melihat dari Iya kan? pemain yang ada di starting 11-nya Indra Iya. Safri saat ini ya bagus. Yang saya sebut itu bagus. Apalagi penjaga gawang kita Hernando Ari kan. Iya, aman. Aman dia. Bermain lawan Argentina juga dia main kok. Iya. Gitu saya pikir oke kalau bisa bermain bagus di kualifikasi U23 juga dia oke walaupun lebih banyak minum kopi di belakang karena nggak ada serangan di belakang ya kan. Sudah bisa lihat. Tapi ini kiper bagus. Iya, Hernando. iya. Nah, Nanta tidak main tadi kan? Ya, Karena Ramdan tidak Sananta. diizinkan oleh Persis. Kita punya Titan, Bung. Ya, Titan ini kan sebenarnya backupnya Nanta ketika di SEA Games kan? iya. Dia Iya. mampu mencetak 2 gol pada waktu itu. Iya, memang belum banyak caps yang dia dapat ya. Mungkin cuma Iya. ada 3-4 pertandingan yang Iya, dia bermain. iya. Tetapi ini yang bagus ditandemkan dengan Sananta kan atau Sananta tidak ada dia yang menjadi Iya, iya. dipakai sekarang. Jadi Iya. apakah pertanyaannya sekarang kan apakah Indra Safri akan memainkan dia dalam pertandingan ini dengan satu striker? Bisa aja memainkan dia. Kita harus punya striker atau yang false nine Iya, tadi iya. tanpa striker. Kalau dia bermain di depan, Boy, dengan 3 pemain depan, bisa Egy bermain dari flank. Ramai Iya. Rumakik bisa berada di kiri, Egy di kanan. Dan ini saya kira Iya. bagus. Karena kita kan butuh menang, butuh 3 poin. Jadi dengan Egy bermain di kanan jadi oke. Bermain dengan 4-3-3 katakan ya. Iya. Ya atau 4-4-2 atau 4-3-3 yang menurut saya yang oke lah. 3 pemain ini taruh di depan bagus. Ramai rumah kita tadi Bung menyebutkan pemain ini speednya ada, Bung, Bagus. dribblingnya bagus sekali. Ya, ini kan sempat tidak diambil oleh STY
Kemudian dia satu-satunya pemain yang ada di skuad Indra Safri ke Asian Games di Hangzhou. Ini yang berada di Liga 2. Semua kan Liga 1 semua. Iya. Satu-satunya pemain adalah dia Persipura, boy. Iya. Ramai Rumakik. Jadi dia satu-satunya yang diambil. Diberikan kesempatan lagi oleh Indra. Jadi mungkin ini yang bagi Ramai sebuah tantangan buat dia. Dia harus membayar kepercayaan yang diberikan Indra untuk dia buktikan di Asian Games ini. Makanya dia bisa dimainkan di sini. Kalau nggak dia kan ada Hugo Samir. Tapi saya pikir Ramai Rumakik yang akan dimainkan. Dia cepat bermain. Kenapa tidak Hugo Samir, Bung? Hugo Samir boleh juga. Anak muda ini. Anak muda? Anak bagus. Ya, tapi Kayak Jackson Tiago. Iya, betul. Ya, dia bisa aja main sebagai super sub. Main di babak kedua. Tapi kembali sekali lagi ke Indra semua. Iya. Ramai juga bisa kuat bermain dari sisi flank ya. Iya. Jadi 4-3-3 saya pikir oke bermain. Tinggal di tengah kita tinggal tunggu siapa aja yang akan dimainkan Indra. Gitu, boy. Iya. Pola itu kan ditentukan oleh lawan, Bung. Iya. Pasti kan. Iya. Kirgistan yang Anda tahu seberapa kekuatan Kirgistan? Kirgistan ini terakhir itu kan main di U23 Piala Asia kemarin. Iya. Belum lama tuh mereka memang tidak lolos ya. Hanya berada di peringkat ke-10 di urutan ketiga terbaik. Jadi mereka kalah, tapi mereka hanya kalah 1-0 lawan Korea Selatan. Nah. Hanya kalah 1-0 lawan Qatar. Iya. Tapi mereka sempat ditahan oleh Myanmar. Jadi mereka tidak lolos. Ini tim asuhan dipimpin oleh pelatih Maxim ya. Iya. Masin Lin Sisev ya. Jadi tidak boleh dianggap enteng juga. Jadi dari 23 pemain di U23 kemarin dia ambil 15 pemain itu dia bawa ke Asian Games saat ini. 15. Berarti hanya ada 7 pemain baru yang dia bawa untuk bisa melengkapi 22 di entry by name kan. Iya. Nah, 15 ini bagus, boy. Yang dia ambil dari U23. Jadi tidak boleh anggap enteng juga. Kalau Korea dan Qatar hanya menang 1, berarti kan menandakan mereka kuat. Iya. Ada 2 pemain senior yang diambil oleh Maxim untuk taruh di sini. Iya. Ada Maksat Ali Glove yang bisa bermain di depan dia. Iya. Nah, ini juga akan harus dilihat oleh Rizky Ridho dan Dewangga bermain. Maksat ini pemain bagus, pemain senior. Jadi 2 pemain senior, salah satu Maksat. Iya. Ya, ada Islam juga, ya. Ya, Megizov. Iya, Megizov. Jadi dia ada 2 pemain ini. Nah, dia gelandang serang. Jadi bahaya juga. Iya, mereka. Bung, kita tahu ciri khas pecahan Rusia Soviet ya. ya. Pecahan Soviet ini kan Iya. cirinya hampir sama, Bung. Main Iya. force, Betul, kecepatan, fisiknya kuat. betul. Jadi dia ya Dan sama dengan Uzbek, sama dengan Ukraina, Ya, seperti gitu, Bung. sama seperti itu. Kita bisa melihat bahwa mereka akan bermain dengan gaya yang sama. Gaya-gaya Eropa Timur lah ya, Iya. yang bagus. Dan itu saya bilang 7 pemain baru ini juga kan tidak bisa dideteksi, boy, kekuatan mereka, kecuali yang 2 pemain senior. Ini bahaya. 2 pemain senior yang bermain di timnas senior, Iya. yang saya bilang tadi, Maksas dan Islam ini, dan dua-duanya punya kekuatan sebagai pemain yang bisa menyerang. Kalau Maksas di lini depan striker dan juga Islam ini sebagai gelandang serang, bahaya. Ada Ersan juga, Abilov yang bagus di tengah. Jadi ya pintar-pintar pemain kita lah untuk bisa melihat bagaimana kondisi Kirgistan. Tapi Kirgistan kan waktu di zaman Jackson Tiago pernah kita kalahin tuh, kalau nggak salah 4-0. Kita pernah dua kali Iya. 2017, Bung. Ya, 2017 itu terakhir itu di Tsunami Cup. Kita 1-0 ya? salah 1-0. Tapi 2013 itu kalau nggak salah kita menang 4-0 ketika Jackson masih menang. Kalau di Tsunami kan Luis Mia yang tangani waktu itu. Iya. Kalah 1-0. Tapi kita menang 4-0 di 2013 itu zaman-zaman Titus Bonai, Iya. Ahmad Jufrianto Iya. yang bisa membuat gol, Samrun saat itu yang bermain mereka. Tapi kan itu sudah lama. Iya. Kita harus lihat terakhir mereka main di U23 kemarin yang baru-baru ini. Iya. Bersamaan dengan kita menang melawan Turkmenistan kemarin. Iya. Nah, itu yang harus dilihat. Dan saya kira Indra Safri udah tahu, boy, apa yang harus dilakukan. Pasti kan sudah bisa menonton Iya. pertandingan-pertandingan mereka melawan Korsel, melawan Qatar, Iya, melawan Myanmar. Tapi apapun tidak boleh anggap enteng, tetap fokus melawan dengan Kirgistan ini. Iya. Karena sekali lagi ini pertandingan menentukan. Pertandingan yang sulit di laga pertama. Lewat dari Kirgistan dengan hasil positif, lega, enak. Paling tidak satu tempat kita bisa dapatkan sebagai urutan ketiga terbaik. Iya. Yang akan lolos. Runner up grup bisa, Bung. Runner up group bisa. Bisa. Bisa runner Kita up. kalahkan Cina Taipei. Ya. Atau mungkin bermain draw dengan Korea Utara. Bahkan kemungkinan juara kan masih bisa juga. Pokoknya kita ini opsi kita juara atau kita bisa peringkat ketiga. Ya. Terbaik. Tapi lawan-lawan yang menunggu kita kan bahaya. Kalau kita ada di peringkat ketiga mungkin Uzbek yang menunggu kita dari grup C. Karena Uzbek kan hanya bermain melawan Hong Kong. Mereka bermain 2 kali kan tinggal cuma 2 di situ setelah mundur Afghanistan dan Suriah. Jadi kalau kita runner up peringkat ketiga terbaik Uzbek yang menunggu. Kita runner up juara kedua di grup itu mungkin Korsel yang menunggu.
Ya, di situ baru ujian yang Ujian rame kan lawan Rame, Korsel. ya. Ya, tapi kalau Kirgistan pun hanya kalah 0-1 dan kalau kita bisa menang 2-0 misalnya misalnya. lawan Kirgistan ya bisa lah kita melawan lawan Iya. Korsel. Tapi kemungkinan lawan Thailand juga bisa terjadi. Karena Korsel kan sama Thailand itu satu grup untuk mereka. Ya, 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 ya. sama Bahrain juga ada di situ. Jadi rame lah posisi itu. Gitu. Wow. Indra Syafri kan terkenal dengan ada faktor-faktor non teknis, Bung ya. Tangan dingin, boy. Non teknis Iya. yang sering mungkin dia ucapkan, sikap dia kepada pemain, ya kan, one on one dengan pemain, Iya. hubungan itu sumber kekuatan Indra Syafri, Bung. Iya, cara memotivasi, mendinginkan di ruang ganti kan ini penting. Iya. Dan Indra Syafri tahu melakukan itu. Dan dia selalu sukses nih. Itu saya bilang tangan dingin di U16 AFF dia oke. Zaman-zaman Ivan Dimas kemarin U19 juga AFF dia bagus. SEA Games kemarin dia baik. Dan ini menjadi tantangan di Asian Games. Kalau dia bagus bisa lolos ke fase berikut kan oke. Iya. Dan semua pemain saya pikir respect dengan seorang Indra Syafri. Iya. Jadi beruntunglah kita punya pelatih-pelatih yang bagus. Ada Indra Syafri, ada Sintayong. Jadi Iya. enak lah untuk saat ini bagi kita. Bung, secara umum apa sih yang masih jadi kelemahan tim kita ini? Khususnya U24 ini, Om. Klasik, boy. Kalau bisa ini penyakit juga dalam tanda kutip ya. Kenapa Iya. penyakit saya bilang? Banyak membuang-buang peluang. Banyak membuang. Oh iya, itu Iya singgung kan? STI Iya. juga menyinggung. Iya, finishing touch kita itu Finishing touch nggak ini. kita. Peluang sih banyak, tetapi Iya. kita nah faktor itu kenapa? Tidak tenang. Terlalu buru-buru Terburu-buru, Bung. untuk bisa bermain. Nah, Iya. ini harus dihilangkan. Dan yang ketiga apa, boy? Egois. Harus menghilangkan sifat Dah. egoisnya ini pemain. Iya, Ingin iya, membuktikan iya. bahwa saya ini yang terbaik. Saya bisa Iya. harus minta gol. Padahal temannya sudah bebas. berpeluang Terlalu untuk memaksakan diri untuk penetrasi ke dalam, mendribble bola. 1-2 pemain harus dilewati. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya harus diubah. Bermain simpel aja. bermain simpel. Tenang, ya kan? Kan kolektif ini. Bung. Kolektivitas kan Bermain penting. simpel, Iya. ya kan? Bermain sebuah tim lah di sini Iya. bermain. Itu enak. Nggak usah umpan-umpannya atraktif yang Iya. seolah-olah menunjukkan skill. Betul. Padahal dengan umpan yang biasa saja, passing yang biasa saja, Iya, betul. Kalau itu kita bisa dilakukan, Bung. betul. Dan Terutama tidak menyusahkan teman, kan? iya, terutama kan bisa dilihat misalnya kalau Egy main di flank atau mau entah Hugo Samir Iya, atau iya. Ramai Rumakik, jangan terlalu memaksakan untuk masuk ke dalam. Kalau memang ada 2-3 pemain di depan, kita kan biasanya mau ingin lewat. Udah satu aja cukup, lihat kasih passing. Perpindahan bola itu dari kaki ke kaki Betul. itu penting. Iya. Dengan cepat perpindahan bola. Betul. U23 kemarin sudah mempraktekkan itu. Kemarin di Solo saya lihat. Betul. Bagus walaupun memang tetap ada tuh pemaksaan diri, egois masih ada. Tetap di tim kita kan wajar masih muda-muda, boy ya. Tapi ini Betul. kalau mereka bisa hilangkan, memaksimalkan setiap peluang sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol, top. Enak. Iya. Itu aja kalau masalah bagi pemain kita. Kalau soal fisik, mental udah oke lah. Iya, iya. Keberanian, nyali kita. Tapi ya itu, menyia-nyiakan banyak peluang untuk dikonversi menjadi gol. Itu Iya. yang paling penting. Egoisnya itu kan. Iya. Jangan terburu-buru bermain. Ya, Saya tenang pikir aja. para netizen atau para penggemar timnas juga setuju dengan, karena melihat sendiri kan Iya, bagaimana itu yang kita lihat hari-hari kan. Setiap ada depan gawang bagaimana selalu memaksakan. Seharusnya bisa gol, ada teman yang lebih bebas. Nah, itu. Dan pasti Indra lebih tahu lah, Indra Syafri udah tahu itu. Iya. Oke, Bung. Oke. Kira-kira nanti malam Kirgistan pertama Kirgistan kita bisa menang, Bung ya. bisa lah. Kita harus yakin lah. Harus Menurut- optimis. Itu yang paling penting, optimis. Masuk lapangan dengan pede, dengan percaya diri. Cuma jangan terlalu over juga. Jangan percaya diri berlebihan. Ini bahaya bumerang juga. Iya, Ya kalau kita bermain normal aja, menikmati permainan. Nah, itu saya bilang, memaksimalkan peluangnya ada, bisa menang lah, boy. Untuk menang 1-2 oke lah, masih bisa. Oke. Ya, betul. Oke. Kita nantikan Sobat Sportify pertandingan Indonesia melawan Kirgistan nanti malam. Siapa yang menang? Tentu kita berharap Merah Putih yang menang. Sampai jumpa.